Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, khususnya Nisa ya. Mari kita mengaji surat Ali Imran ayat 111 ya, Sam. 111 sampai 118. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsharun. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Shadaqallahul azim. Sekarang kita mempelajari tafsirannya ya. Kamu sudah membacanya, tapi tidak Ibu masukkan ke dalam rekaman. Sekarang mempelajari tafsirnya. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada
kalian semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 111 dari surat Ali Imran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan didengar. 111. Mereka sekali lagi tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu. Selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Nah, ini pada zaman dulu ya. Pada zaman dulu itu perang itu secara kesatria ya saya. Prajurit satu melawan satu toh. Pol-poleduk senjatanya pedang dan tombak lah. Ya, jadi secara kesatria mereka menghadapi musuh itu 1 lawan 1. Kadang malah justru 1 lawan 2 ya bisa, 1 lawan 3 bisa kalau mereka itu kuat. Mereka itu orang-orang yang kuat ya. Memang Allah melebihkan umat Islam dari umat yang lain pada zaman itu seperti itu. Jadi perangnya secara kesatria, bukan pakai bom nuklir, bom atom, tidak. Jadi secara kesatria maksudnya prajurit ya melawan prajurit, enggak sampai melawan rakyat sipil, tidak. Nah, itu perang secara kesatria. Menang pun ya secara kesatria, bukan secara zolim. Mereka yang enggak punya iman ini lari ke belakang karena enggak mempunyai pertolongan. Itu pada zaman dahulu. 112, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi wong kafir ya pada zaman dahulu ya. Nah, nggak percaya dengan ayat-ayat Allah. Mereka itu nggak percaya kepada nabi-nabi Allah. Banyak mereka itu memburu para nabi. Hampir semua para nabi itu dibunuh karena mereka membahayakan kebebasan mereka. Nabi Nuh juga mau dibunuh, Nabi Ibrahim mau dibunuh, Nabi Yusuf ya mau dibunuh, Nabi Musa mau dibunuh, Nabi Harun ya mau dibunuh, Nabi Isa mau dibunuh, Nabi Muhammad ya mau dibunuh. Iki ansamane wong menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kebanyakan mereka orang kafir itu golongan besar. Nah, mereka itu berbagai macam celaan ya. Ciri-cirinya mencela ya. Ciri-cirinya mencela ya, memfitnah. Orang kafir itu enggak percaya dengan ayat-ayat Allah, para nabi enggak percaya. Itulah mereka itu yang dinamakan durhaka dan melampaui batas. Itulah yang diterangkan ayat 112. Sedangkan 113, mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau sholat. Jadi ahli kitab itu yang Allah itu satu loh, Dok. Jadi syariat sholat itu dari nabi ke nabi itu sama lah, Tuhannya satu ya. Cuma syariat sedikit ya, mungkin masalah tentang sesuci ya. Mungkin dulu itu kalau menyucikan bajunya itu ditambal dengan kain yang bersih, kain sing kotor kuwi pemeken najis disuwek. Nah, contohnya seperti itu. Tapi syariat sholat ya, itu jenenge sujud sholat ya. Jadi masalah sesuci sesuai zamannya. Mungkin dulu itu nggak ada deterjen ya untuk membersihkan kotoran kuwi. Sekarang itu canggih, nggak usah ditambal deterjen, wah murah banget. Nah, jadi ahli-ahli kitab itu ada yang berlaku lurus. Lek bengi iki ya kaya wong Islam lah, Nduk, umat Kanjeng Nabi. Lek bengi iki ya tangi, tahajudan, ibaratnya ngono lho. Bareng ngono maos kitabe masing-masing itu pada zaman dulu ya.
pada zamannya para nabi itu ada. Lah setelah nabi itu wafat, kitab-kitabnya itu banyak yang dirubah. Kan diterangkan dalam surat Al-Baqarah awal toh. Mereka itu enggak takut sama sekali merubah-rubah ayat-ayat Allah itu. Lah uang mereka itu kalau diberi peringatan nanti dosa loh. Kalau kamu mengubah-ubahnya. Well, jawabannya apa? Paling dicemplungin neraka mak Gusti dino rong dino. Lek menyepelekan dosa. Padahal wong lek merubah ayat-ayat Allah, kuwi Gusti Allah enggak bakal nolong wong sing sesat kaya kuwi ngono lho. Jadi ahli kitab itu ada yang berlaku lurus pada zamannya ya. Yo mengaji kitabnya, terus bengi tangi, sholat ya. Jadi kalau ada yang mengatakan syariatnya sholat setiap rasul itu memang ya bacaannya ada sedikit ya, madang mergo rasule iki wis sece. Tapi jenenge rukuk sujud itu berdiri, rukuk, sujud, duduk itu tetap ada syariatnya sesuai yang diajarkan Allah lewat malaikat Jibril. Jadi menyembah Allah itu wong untuk Tuhan itu satu, nggak eneng sing makgur berdiri tok, nggak eneng sing ngantek mantuk-mantuk goyang-goyang ngono ki nggak eneng. Jadi di dalam sholat ya gerak lebih dari 3 kali kuwi wis diarani nggak tenang, nggak kusuk. Ya contoh ya Nisa, gerakan sholat seumpama sampean gatel nek sirahe, terus sampean nek ngusuk-ngusuk ngene-ngene kuwi wis batal sholatnya. Nah, terus memalingkan wajah dan dada ini bukan dari al-qiblat, kuwi ya wis batal. Ya di dalam syariatnya wong Islam. Mungkin sedikit-sedikit itu loh syariat yang sedikit itu loh yang enggak sama. Tetapi sholat itu hampir semua nabi dan rasul itu berdiri, rukuk, sujud, duduk. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Itu yang diajarkan, yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Jenenge sholat. Nah, lanjut ya. 114 mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Jadi wong sing beriman kuwi percaya karo hari penghabisan nih, hari kiamat, hari hancurnya semesta alam kuwi percaya. Nah, wong-wong kuwi terus menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, merintah kepada jalan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang zolim. Ngono lho maksudnya mungkar ki zolim. Pokoknya buruk, mungkari buruk, lek ma'ruf baik. Dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Kebajikan kan artinya luas. Kebajikan ini bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan itu saja. Tapi kebajikan itu luas. Menolong yang lemah, fakir miskin, yang membutuhkan, ya, orang yang terzolimi, orang-orang yang minta pertolongan, ditolong, itulah kebajikan. Nah, jadi menolong tepat pada orang yang tepat, meminta pertolongan itu lebih baik. Paham ya yang Ibu maksud, yaitu memberi pertolongan kepada orang yang tepat, memang benar-benar orang itu minta pertolongan. Itu pahalanya lebih besar daripada kamu menolong orang yang tidak minta pertolongan, dia nggak butuh pertolongan, terus kamu itu memberi pertolongan. Nah, itu jauh lebih besar pahalanya memberi orang yang minta pertolongan, karena dia benar-benar terjepit, memang mereka itu benar-benar terzolimi, maka orang yang seperti itu ya yang wajib kita tolong. Nah, jadi itulah yang namanya kebajikan dan termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi setiap kebaikan didukung, tolonglah. Jadi sifat tolong menolong ya dalam kebajikan wilah orang-orang yang soleh, bukan orang yang sombong. Sekarang 115. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi wong sing mengerjakan kebaikan kuwi ya, pahalanya enggak terhalang, Dok. Otomatis pahala ini itu akan diraihnya nenggo akhirat ya. Karena Allah itu maha adil, maha mengetahui ya siapa orang yang bertakwa dan siapa orang yang tidak bertakwa atau orang yang
pura-pura. Nah, itulah Allah Maha mengetahui mana yang benar dan Allah Maha mengetahui yang salah. Jadi adil, nggak enak sing tertukar nanti kebenaran dan kesalahan itu. Lanjut ya, sekarang menerangkan perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir. 116. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi orang kafir kan yang diandalkan anaknya banyak. Kalau anaknya banyak itu berarti semakin kuat kan, seperti itu toh ya. Padahal banyak anak-anak ya. Kui walaupun banyak kekayaan anak-anak dan sebagainya yang menjadi pendukung penyelamat dia, itu nggak akan bisa menyelamatkan azab dari Allah. Paham kan? Jadi azab dari Allah itu ya, walaupun mereka itu mempunyai anak banyak, tapi nggak ada yang bisa mensyafaatinya. Dan nanti kembali ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang 117. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi perumpamaan harta benda ya. Wong kafirin menafkahkan harta benda dunia ini ya, ini bagaikan angin yang menimpa tanaman kaum ya, yang menganiaya diri sendiri. Terus akhirnya ini merusak tanaman kuis yang akhirnya nggak bisa menghasilkan apa tanamannya. Itulah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi itulah orang-orang yang kafir. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia. Jadi mereka ini menuju kepada orang kafir. Jadi wong-wong sing berjuang dunia ini seakan-akan itu melimpah, anaknya melimpah ya. Anaknya utuh nggak ada sing mati, dunianya melimpah. Tapi mereka itu nggak akan bisa ya memetik dari apa yang mereka usahakan karena dirusak oleh angin. Ngarani tentarani Gusti Allah karena mereka itu menzalimi dirinya sendiri dengan kekafirannya, kesombongannya ya. Sekarang menerangkan larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman kepercayaan. Ini menerangkan 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Jadi dilarang ya Yahudi sebagai teman kepercayaan karena mereka itu terus menimbulkan mudarat, menimbulkan emosi, menimbulkan kerusakan bagimu. Karena apa? Mereka itu enggak percaya ya. Enggak sama seperti orang Islam yang percaya Allah, percaya malaikat, percaya pada nabi, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat, percaya qada dan qadar. Enggak seperti itu. Nah, kaum Yahudi enggak oleh dipercaya mergo apa? Lek mbok percaya, dia itu akan menimbulkan kemudaratan terus saya dengan mulutnya, dengan perbuatannya. Itu selalu usil ngarani ya. Selalu usil. Apa sing bisa menyusahkanmu, mereka senang melakukannya. Mereka itu menyukai apa yang menyusahkan kamu. Jadi mereka kalau ada orang yang berduka, ada orang yang tertimpa musibah, mereka berpesta-pesta. Merayakan ya, ngarani mereka adalah bahagia di atas penderitaan orang. Jadi seneng nek wong sedih, nangis, disakitinya mereka dengan terang-terangan ya. Dengan terang-terangan menyakiti mereka. Kalau mereka itu sedih, mereka susah, seneng sekali wong Yahudi ngono kuwi. Nah, itulah sifat-sifat mereka yang diterangkan di dalam
Al-Quran, mereka ini memang sudah hatinya hitam, penuh dengan kebencian mulut mereka. Apalagi yang disembunyikannya itu lebih besar. Lebih besar apa? Bahkan enggak cuma adu mulut, bahkan sampai ingin memusnahkannya. Itulah yang di hatinya itu lebih besar kejahatannya. Nah, ini sing menerangkan ayat-ayat Allah loh ya, bagi orang yang memahaminya. Nah, jadi eneng-eneng itu dapat pelajaran ya. Nyapa toh mereka itu nggak bisa diajak ke jalan yang lurus ya. Karena mereka itu penuh dengan kesombongan ya. Kesombongan ini merasa mereka sudah kuat, mereka semuanya itu serba canggih, bisa mereka merasa lebih besar ya. Anggotanya. Maka dengan kesombongan itulah mereka sehingga melampaui batas kezolimannya. Nah, ini ayat ini menerangkan bagi mereka yang mau memahami sifat-sifat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa ya yang dapat kita ambil pelajaran ya dari ayat 111 sampai 118. Orang yang tidak beriman menyukai apa yang menyusahkanmu karena kamu telah beriman kepada ayat-ayat Allah. Ya, mereka benci kepadamu di dalam hati mereka karena kamu menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan semakin lama mereka menimbulkan mudarat bagimu semakin besar. Jadi lama-lama itu apa yang tidak kamu sukai itu justru yang dilakukan mereka. Jadi mereka itu senang kalau ingin penderitaan orang lain. Mereka terus berpesta-pesta, mereka menzoliminya, terus kalau sudah orang yang dizolimi itu menangis, orang yang dizolimi kalah, terus akhirnya mereka berpesta-pesta ya. Semoga Allah memberi hidayah pada mereka ya, amin amin ya rabbal alamin ya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil seperti itu. Jadi kita doakan aja ya orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ya seperti Yahudi, kita doakan mendapat hidayah ya dari Allah ya, sehingga mereka itu bisa berubah dari yang jahat menjadi baik. Demikian kata-kata dari saya. Apabila ada yang benar boleh diikuti, dan apabila ada yang salah boleh dikritisi untuk menjadikan kami ke depannya lebih mengerti. Dan apabila ada kurang lebihnya mohon dimaklumi dan diampuni. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.